Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianti Prabudi, NIM 71141419137. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang proyek 9, formulir dan laporan basis data. Basis data textbook. Basis data textbook terdiri atas 4 tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain karena memiliki nilai-nilai yang sama. Pada contoh ini, tabel student berisikan 4 field, yaitu first name, last name, book name, dan copies to sell. Field kunci dari tabel ini ditampilkan dalam huruf tebal. Kombinasi nilai first name, last name, book name akan membuat sebuah kunci atau nilai unik untuk tabel student. Field class name adalah salah satu-satunya field yang dibutuhkan sebagai kunci dari tabel student. Field dari berbagai tabel dapat dikombinasikan jika terdapat nilai-nilai yang sama antara dua tabel. Sebagai contoh, field book name ada pada tabel student dan tabel book. Jika nilai pada tabel book name adalah 409 baik pada tabel book dan tabel student, maka nama siswa dari tabel student dapat dihubungkan dengan judul buku dari catatan book. Dari figur P92, Anda akan melihat bahwa Ami, Abner, dan Brian Jansky keduanya memiliki buku nomor 409 untuk dijual. Buku nomor 409 berjudul Management Information System dan ditulis oleh McLeod and Shell. Ini bisa dilihat nilai-nilai pada tabel student. Bisa dilihat nilai dalam tabel booknya. Lalu lanjut membuat formulir. Anda dapat menggunakan sebuah formulir untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel. Formulir bukan hanya memudahkan entry data, tetapi juga untuk menampilkan catatan dari tabel satu demi satu. Selain untuk melihat data dengan lebih mudah dan entry data, formulir dapat digunakan untuk menguji nilai yang dimasukkan dan menolak nilai yang salah. Dalam basis data textbook, nomor buku harus memiliki nilai kurang dari 1000, dan peraturan tersebut harus diletakkan dalam desain formulir. Peraturan-peraturan data dalam definisi field data itu sendiri secara otomatis diterapkan di dalam sebuah formulir. Langkah-langkah untuk membuat formulir: yang pertama, klik pada tab Forms dan pilihlah Create Form by Using Wizard. Klik 2 kali pilihan Create Form by Using Wizard. Gunakanlah menu drop down untuk memilih tabel student. Setelah itu, sorotlah masing-masing field, misalnya first name, dan pindahkan ke area Selected Fields dengan cara mengklik tombol klik tombol ke arah kanan yang satu. Setelah itu kemudian klik tombol next. Pada layar selanjutnya pilih layout formulir kolumnar, kemudian pilihlah standar. Pada layar berikutnya, berpindah dari satu layar ke layar berikutnya dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol next. Ubahlah judul student data entry form, kemudian kliklah tombol finish. Ingatlah bahwa definisi field data untuk field copies to sell telah diatur agar bernilai 10 atau kurang. Microsoft Access mengharuskan peraturan ini pada nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam formulir. Catatan yang memiliki lebih dari 10 salinan untuk dijual tidak akan dimasukkan ke dalam tabel student. Anda harus mengganti jumlah buku yang dijual agar berjumlah 10 atau kurang sebelum Anda dapat melanjutkan angka selanjutnya. Pilihlah perintah view, diikuti subperintah design view. Klik pada field book name dengan tombol mouse kanan. Pastikan field data dan bukan label field yang terpilih field data memiliki layar putih. Pilihlah opsi properties. Bisa dilihat gambarnya. Masukkanlah peraturan validasi dan teks validasi yang ditampilkan. Tab all terpilih sehingga semua properti ditampilkan. Perhatikan bahwa nilai 1000 tidak memiliki koma sebagai peraturan validasi, tetapi teks validasi yang ditampilkan adalah 1000 dengan koma di satu di belakang satunya. Jangan masukkan tanda kutip dalam properti field data. Kembalilah ke entry data dengan memilih perintah view, diikuti subperintah form view. Masukkan Aaron Ackerman 1010 dan 1 untuk field ini. Perhatikan bahwa pesan kesalahan yang Anda terima setelah memasukkan 1010 adalah teks validasi Anda masukkan sebagai properties field book name. Ubah nilai field menjadi 101 dan lanjutkan. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Laporan dari satu tabel. Laporan mengenai jumlah siswa di dalam kelas dapat dibuat dari tabel kelas. Hanya kelas dan jumlah siswa yang
terdaftar yang perlu ditampilkan. Buatlah laporan dengan memilih tab report dan create report by using wizard. Pilihlah table class dari menu dropdown dan kedua field kelas 6 dan enrollment dengan menggunakan tombol kanan. Klik tombol next untuk layar selanjutnya. Anda perlu mengurutkan laporan berdasarkan kelas 6, jadi pilihlah kelas 6 dan dari menu dropdown. Untuk the wizard selanjutnya, gunakanlah tampilan tabular dan style corporate. Buatlah judul report of class enrollment, klik tombol finish. Perubahan kecil harus dibuat untuk label kelas. Label ini harus diganti dari kelas 6 menjadi kelas. Laporan dari banyak tabel. Laporan ini membutuhkan informasi dari tabel book serta tabel kelas. Buku-buku yang digunakan untuk masing-masing kelas ditampilkan bersama dengan harga buku pada akhir masing-masing catatan kelas. Jumlah harga buku yang digunakan dalam kelas tersebut akan ditampilkan. Untuk menghasilkan jumlah ini, laporan tersebut harus dikelompokkan menjadi sebuah field. Dalam laporan ini, field kelas 6 digunakan untuk mengelompokkan dan harga buku yang digunakan dalam masing-masing anggota kelompok dijumlahkan. Langkah-langkahnya pertama, pilihlah tabel kelas dari menu drop-down dan field kelas 6. Lalu kembalilah ke menu drop-down dan pilihlah table book dan pilihlah field title dan field price. Pindah ke layar selanjutnya, ada pilih tombol next. Ketika muncul layar how do you want to view your data. Pada layar berikutnya jangan pilih pengelompokan tambahan apapun, klik tombol next. Menggunakan menu drop-down untuk memilih cara pengurutan berdasarkan judul teks. Lalu lanjut, klik pada tombol summary of option. Pilihan field yang ada hanyalah price karena pilihan ini adalah satu-satunya field numerik yang dikelompokkan berdasarkan nilai-nilai field kelas 6. Pilihlah opsi sum, kemudian klik OK. Dalam dua layar berikutnya yang ditampilkan oleh wizard, pilihlah tampilan Stepped dan Style Corporate. Berilah judul laporan tersebut Report of Books Used in Each Class dan kemudian klik tombol Finish. Mulailah dengan mengubah tampilan desain dengan perintah view, ikuti subperintah design view. Ubahlah label kelas 6 menjadi kelas, jangan ubah field kelas 6 pada header kelas 6. Klik sekali pada field sama dengan summary for and titik-titik di dalam footer kelas 6. Setelah field ini tersorot pada handle muncul, tekanlah tombol delete untuk menghapus field. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.